Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih untuk sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan sahabat semua dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Yang Mulia Nabi Muhammad. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Langit malam di atas Samudra Pasifik tampak begitu tenang, bertabur bintang. Penerbangan AEROFLY 987, sebuah pesawat komersial berbadan lebar, mengangkut 180 penumpang dari Jakarta menuju Tokyo. Pesawat ini dipiloti oleh Kapten Rahmat, seorang pria berpengalaman dengan lebih dari 25 tahun jam terbang. Di kokpit, Kapten Rahmat tampak percaya diri, berbincang ringan dengan kopilotnya, Bayu, sambil memantau indikator penerbangan. Cuaca cerah malam ini, Bayu. Tidak ada badai atau turbulensi. Harusnya ini penerbangan yang mulus, ujar Kapten Rahmat dengan nada tenang. Sementara itu, di dalam kabin, suasana terasa nyaman. Bagas, seorang insinyur muda berusia 28 tahun, duduk di kursi dekat jendela. Dia memandang langit malam sambil memikirkan proyek besar yang akan ia presentasikan di Tokyo. Di seberang lorong, seorang ibu muda, Ibu Rini, tampak sibuk menenangkan bayinya yang sedikit gelisah. "Tenang, nak, kita akan sampai dalam beberapa jam," bisiknya lembut. Pramugari bernama Maya berjalan menyusuri lorong, memastikan semua penumpang nyaman. "Apakah Anda membutuhkan sesuatu, Pak?" tanya Maya kepada Bagas. Bagas tersenyum dan menggeleng. "Terima kasih, Mbak. Saya sudah cukup nyaman," jawabnya. Ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah 35.000 kaki, Kapten Rahmat mengumumkan melalui interkom, "Selamat malam, para penumpang. Saat ini kita berada di atas Samudra Pasifik dan diperkirakan tiba di Tokyo tepat waktu. Cuaca malam ini sangat mendukung, jadi silakan nikmati penerbangan Anda." Suara sang kapten yang penuh wibawa membuat semua orang merasa tenang. Namun, ketenangan itu mulai berubah ketika, sekitar 2 jam setelah penerbangan, pesawat memasuki area yang tampak ganjil. Dari kokpit, Kapten Rahmat melihat sesuatu di radar yang membuatnya heran. "Bayu, apa itu?" tanyanya sambil menunjuk ke layar radar yang menunjukkan sinyal aneh. Di luar jendela kokpit, sebuah awan gelap dengan kilauan cahaya ungu tampak menggantung di depan mereka, meskipun tidak ada tanda-tanda badai di laporan cuaca. Di dalam kabin, Bagas dan beberapa penumpang mulai merasa ada yang berbeda. Pesawat tiba-tiba sedikit bergetar. Beberapa penumpang melirik keluar jendela, melihat kilatan cahaya yang tak biasa di langit malam. Bayi Ibu Rini mulai menangis lebih keras. Pramugari mencoba menenangkan penumpang, tetapi rasa cemas mulai menjalar. Di kokpit, Kapten Rahmat mengirim pesan darurat ke menara kontrol pusat. "Ini Aerofly 987. Kami melihat fenomena aneh di depan kami. Ini bukan awan biasa." Tetapi sebelum pesan itu terkirim sepenuhnya, komunikasi terputus. Lampu indikator di kokpit berkedip-kedip, dan dalam sekejap, pesawat diliputi cahaya terang. Dalam hitungan detik, Aerofly 987 menghilang dari radar. Penerbangan yang tadinya begitu tenang berubah menjadi misteri besar yang mengguncang dunia. Kabar kehilangan Aerofly 987 segera menyebar ke seluruh dunia. Di Jakarta, rumah Pak Haryo dan Bu Sri, orang tua Bagas, terasa sunyi dan penuh kecemasan. Mereka duduk di ruang tamu dengan wajah murung, menatap layar televisi yang menayangkan laporan berita tentang pesawat yang hilang tanpa jejak. Beberapa jam setelah pesawat dilaporkan menghilang, rumah mereka sudah dipenuhi oleh kerabat dan teman-teman yang datang untuk memberikan dukungan. Pak Haryo menatap layar televisi dengan mata kosong. Setiap detik terasa seperti berjam-jam baginya. "Kenapa ini bisa terjadi, Sri?" Bagas baru saja mulai merencanakan hidupnya. "Dia ingin berkarir di luar negeri untuk kami," kata Pak Haryo dengan suara bergetar.
Bu Sri, yang duduk di sampingnya, hanya bisa terdiam, air matanya mengalir perlahan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak. Bagas adalah segalanya bagi kami, jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Kabar itu begitu cepat tersebar di antara kerabat dan teman-teman mereka. Mereka semua berharap bahwa kabar ini hanya sebuah kesalahan teknis atau kesalahpahaman. Mungkin ini hanya masalah komunikasi, Pak. Mungkin pesawat itu hanya mengalami gangguan radio, kata salah satu kerabat yang mencoba menghibur. Namun, dengan setiap jam yang berlalu tanpa adanya berita, harapan mereka mulai memudar. Pencarian besar-besaran segera dimulai. Berbagai tim pencari, baik dari militer maupun lembaga sipil, mulai menyebar di sepanjang jalur penerbangan pesawat tersebut. Kapal-kapal pencari diterjunkan ke laut, sementara pesawat-pesawat terbang di atas perairan, berharap dapat menemukan sedikit petunjuk. Namun, hari demi hari, hasil pencarian semakin suram. Bahkan setelah berhari-hari, pencarian itu tetap sia-sia. Tidak ada jejak yang ditemukan. Dalam hati, Bu Sri merasakan sebuah ketakutan yang sangat mendalam. Bagas, anakku, di mana kamu? Gumamnya dalam hati. Saat 2 minggu berlalu tanpa hasil, berita tentang kehilangan Aerofly 987 menjadi sorotan utama di seluruh dunia. Pihak berwenang mengumumkan bahwa pesawat kemungkinan besar jatuh ke laut dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ditemukan. Beberapa teori pun bermunculan, dari pesawat yang jatuh karena cuaca buruk hingga kemungkinan yang lebih gelap seperti sabotase. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Pak Haryo dan Bu Sri merasa kehilangan arah. Mereka berdua tidak lagi mendengar kabar dari pihak berwenang, dan harapan untuk menemukan Bagas semakin kabur. Setiap malam, Bu Sri berdoa tanpa henti, berharap anaknya akan pulang dengan selamat, meskipun dia tahu bahwa harapan itu semakin kecil. Suatu sore, ketika Pak Haryo sedang duduk termenung di kursinya, telepon rumah mereka berbunyi. Suara di ujung telepon terdengar lirih. Pak Haryo, Bu Sri, kami mohon maaf. Kami tidak bisa memberi kabar baik. Kami tetap melanjutkan pencarian, tetapi sepertinya pesawat itu benar-benar hilang. Pak Haryo menutup telepon dengan perasaan hancur, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Namun, meski begitu, di dalam hati mereka, tetap ada sedikit harapan bahwa suatu hari, mungkin pesawat itu akan ditemukan. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai, perjalanan yang akan mengubah segalanya. Setelah pesawat Aerofly 987 menghilang dari radar, para penumpang dan kru pesawat terbang ke dalam kegelapan, seolah-olah melintasi ruang dan waktu yang tak terhingga. Begitu pesawatnya menembus cahaya terang yang menyelimuti mereka, suasana berubah dengan cepat. Kapten Rahmat memegang kemudi dengan cemas, sementara kopilot Bayu memantau layar radar yang kini menampilkan gambar yang tidak dikenal, sebuah dunia yang jauh dari apapun yang pernah mereka kenal. Saat mereka keluar dari kilatan cahaya itu, pemandangan yang tampak di luar jendela sangat berbeda. Bukan langit malam yang penuh bintang, melainkan langit ungu gelap dengan kilauan cahaya yang tidak teratur. Seolah-olah mereka berada di dalam dunia paralel. Di bawah pesawat, tidak ada lautan atau daratan yang biasa mereka lihat. Hanya hutan lebat yang tampak lebih hidup dan penuh misteri, dengan pohon-pohon raksasa yang memiliki batang bercahaya dan daun yang tampak berkilauan seperti kristal. Di dalam kabin, suasana berubah menjadi panik. Para penumpang mulai terbangun dari tidur mereka, bingung dan khawatir. Ibu Rini memeluk bayinya lebih erat, sementara Bagas yang sebelumnya tenang kini berdiri di lorong, menatap keluar jendela. "Di mana kita?" tanyanya pada dirinya sendiri, meski dia tak tahu siapa yang bisa memberikan jawabannya. Kapten Rahmat, yang semakin khawatir, menghubungi menara kontrol sekali lagi, tetapi hanya mendapati statis di radio. Tidak ada tanggapan. "Bayu, apa yang terjadi? Di mana kita?" tanya Rahmat dengan suara gemetar. Kopilot Bayu memindai layar radar, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada satupun peta atau koordinat yang familiar.
Sepertinya kita berada di luar dimensi yang kita kenal, Kapten, jawab Bayu dengan suara serak. Ketika pesawat mulai menurun menuju tanah, mereka mendarat di sebuah lapangan yang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan tanaman yang tampak seperti sesuatu dari dunia fantasi. Tidak ada jalan atau tanda-tanda kehidupan manusia. Sepertinya tidak ada peradaban di sini, hanya alam yang sangat berbeda dengan dunia yang mereka tinggalkan. Begitu pesawat berhenti, Bagas dan beberapa penumpang lainnya segera turun. Mereka merasa cemas namun terpaksa keluar untuk mencari petunjuk. Hutan itu terasa aneh, dengan udara yang lebih segar dan tanah yang lebih lembut dari yang mereka kenal. Mereka berjalan beberapa langkah sebelum mereka bertemu dengan makhluk aneh, manusia dengan kulit berwarna kebiruan dan mata bercahaya, yang tampaknya berkomunikasi dengan telepati. Mereka tidak berbicara dalam bahasa yang mereka kenal, namun Bagas dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka bisa memahami satu sama lain. Makhluk-makhluk itu tampak ramah, meskipun ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka bergerak dan berbicara. Mereka tidak menunjukkan rasa takut terhadap manusia, malah mereka menyambut dengan senyuman yang penuh makna. Salah satu dari mereka mendekat dan, tanpa kata-kata, menyentuh lengan Bagas, menyampaikan pesan dalam bentuk gambaran visual di pikirannya. Bagas melihat gambar alam yang luas, tapi juga ada bayangan gelap yang menandakan bahaya yang akan datang. Di dunia ini, waktu berjalan berbeda. Suara dalam pikirannya berbisik. Waktu yang kalian kenal tidak ada di sini. Setiap hari adalah perubahan besar. Bagas mencoba menjelaskan kepada para penumpang lain apa yang ia alami. Tetapi mereka hanya bisa terdiam, berusaha memahami situasi yang tidak mungkin mereka bayangkan. Dimensi ini, dunia yang tidak mereka ketahui, mulai membentuk realitas baru mereka. Para penumpang harus belajar bertahan hidup dalam dunia yang penuh keanehan ini. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka suatu hari bisa kembali ke dunia asal mereka, meskipun mereka tidak tahu apakah itu mungkin. Di saat yang sama, Dr. Aisyah, seorang ilmuwan yang berada di pesawat itu, mulai meneliti fenomena ini dengan hati-hati. Ia percaya bahwa dimensi yang mereka masuki ini mungkin memiliki hukum alam yang sangat berbeda. Kita harus mencari tahu lebih banyak, katanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kecelakaan ini. Kita mungkin baru saja menemukan dunia yang selama ini tersembunyi dari kita. Setelah beberapa minggu berada di dunia asing ini, kehidupan di antara para penumpang dan kru Aerofly 987 menjadi semakin sulit. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Tidak ada teknologi modern yang mereka kenal, telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya tidak berfungsi di dimensi ini. Alam yang mereka temui begitu liar dan menantang, dengan makhluk-makhluk yang aneh dan tanaman yang berpotensi berbahaya. Namun, ada juga keindahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, hutan lebat yang bercahaya, air terjun yang memancarkan warna ungu, dan langit malam yang penuh bintang dengan pola yang tidak dapat dijelaskan. Bagas, yang sebelumnya hanya seorang insinyur muda yang ambisius, kini menjadi pemimpin tidak resmi kelompok itu. Ia berusaha menjaga ketenangan di tengah kecemasan yang terus berkembang. Setiap hari, mereka berkelompok untuk berburu makanan dan mencari tempat berlindung yang lebih aman. Dr. Aisyah, ilmuwan yang berada di pesawat, bekerja keras mempelajari alam semesta ini, mencatat segala sesuatu yang dia temui. Ia mulai mengidentifikasi pola-pola di alam sekitar mereka, meskipun semua itu tetap penuh misteri. Pada suatu malam, saat api unggun menyala dan para penumpang duduk melingkar, Dr. Aisyah mengungkapkan sebuah penemuan besar. Ada sesuatu yang aneh di dunia ini, katanya dengan serius. Saya menemukan tanda-tanda bahwa dimensi ini memiliki portal waktu. Waktu di sini berjalan sangat berbeda. Setiap kali kita berada di sini, rasanya seperti kita hanya berada di luar waktu yang sebenarnya. Mereka yang mendengarkan merasa bingung. Jadi, maksudnya, kita mungkin bisa kembali ke dunia asal? Tanya Bagas, masih belum sepenuhnya memahami.
Dokter Aisyah mengangguk. Portal itu akan muncul sekali lagi dalam 10 tahun. Itu adalah kesempatan kita untuk kembali ke dunia kita, atau mungkin tetap tinggal di sini jika kita memilih demikian. Percakapan itu mengarah pada pertanyaan besar yang mengganggu setiap orang. Apakah mereka ingin kembali ke dunia asal mereka setelah 10 tahun terperangkap di dimensi ini? Ataukah mereka mulai merasa lebih di rumah di dunia ini? Beberapa orang merasa terikat dengan tempat ini, merasa lebih bebas dan damai tanpa tekanan dari dunia luar. Tetapi ada juga yang merindukan keluarga mereka, kehidupan mereka yang lama. Bagas merasa terombang-ambing antara dua pilihan. Satu sisi dirinya ingin kembali dan memberikan kejelasan kepada orang tuanya, Pak Haryo dan Bu Sri, yang pasti sedang berduka atas kehilangan dirinya. Tetapi sisi lain merasa bahwa dunia ini menyimpan banyak keajaiban yang belum terungkap. Bersama Dokter Aisyah, Bagas mulai berpikir lebih dalam tentang kemungkinan besar bahwa dimensi ini tidak hanya sekadar tempat tinggal sementara, tetapi sebuah tempat yang penuh dengan peluang. Namun, saat mereka berbicara lebih lanjut, salah satu penumpang lain, seorang pria bernama Joko, yang sebelumnya tidak terlalu banyak berbicara, mengungkapkan keraguannya. Mungkin kita tidak punya pilihan. Kita harus kembali, katanya dengan tegas. 10 tahun itu terlalu lama. Dunia kita akan berubah. Keluarga kita akan berubah. Dan kita mungkin tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri lagi. Debat mulai terjadi di antara kelompok tersebut. Ada yang merasa bahwa mereka bisa menunggu portal terbuka dan kembali. Sementara ada juga yang mulai memutuskan untuk tinggal, menjelajahi lebih dalam dunia ini, atau bahkan membangun kehidupan baru. Kapten Rahmat, yang sudah berusia lanjut dan merasa sudah cukup dengan hidupnya di dunia nyata, lebih cenderung untuk memilih tinggal dan mengeksplorasi dunia baru ini. Sementara Bayu, kopilotnya, cemas tentang kemungkinan mereka tidak pernah bisa kembali ke dunia asal. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan berat di hati, memikirkan semua keputusan besar yang harus diambil. Di luar, angin berhembus lembut, dan hutan yang mereka tinggali terasa hidup dengan suara-suara asing. Mereka semua tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya, dan apapun pilihan yang mereka buat, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Beberapa bulan setelah keputusan besar yang diambil oleh kelompok penumpang Aerofly 987, mereka mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di dimensi yang aneh ini. Namun, meskipun mereka mulai merasakan kenyamanan dalam rutinitas sehari-hari, rasa penasaran dan ketegangan yang terus berkembang membuat mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia ini, terutama tentang makhluk-makhluk yang mereka temui sejak kedatangan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Bagas, Dokter Aisyah, Kapten Rahmat, dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih dalam. Mereka tahu bahwa semakin jauh mereka menjelajah, semakin banyak petunjuk yang bisa mereka temukan tentang asal-usul dimensi ini. Dengan persediaan makanan yang semakin menipis, mereka merasa bahwa satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah menemukan sesuatu yang lebih besar, sebuah kunci yang bisa membawa mereka kembali ke dunia mereka atau memberikan pemahaman lebih tentang tempat ini. Saat mereka berjalan melalui hutan yang lebih lebat dan gelap, mereka tiba di sebuah lembah yang terletak jauh dari tempat mereka tinggal. Di sana, di tengah lembah, terdapat sebuah bangunan kuno yang tampaknya terbuat dari batu kristal yang bercahaya. Bangunan ini sangat berbeda dari apapun yang mereka lihat sebelumnya, seperti sesuatu yang dibangun oleh makhluk yang sangat maju. Bagas, yang merasa lebih penasaran, mengarahkan langkahnya menuju bangunan itu, diikuti oleh Dokter Aisyah dan yang lainnya. Namun, saat mereka mendekat, suasana berubah drastis. Tanpa mereka duga, sebuah cahaya terang menyinari mereka, dan dari dalam bangunan itu muncul makhluk-makhluk aneh yang sangat berbeda dari manusia. Mereka memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, kulit yang berkilau dengan warna biru keperakan, dan mata yang memancarkan cahaya lembut. Makhluk-makhluk ini bergerak dengan anggun, seolah-olah mengambang di udara, tanpa menginjak tanah.
Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Bagas dan yang lainnya. Namun ada sesuatu dalam tatapan mereka yang seakan memberitahu bahwa mereka sudah lama menunggu kedatangan manusia dari dimensi lain. Salah satu makhluk itu, yang lebih besar dan tampak lebih bijaksana, mendekati Bagas. Dengan gerakan lembut, makhluk itu menyentuh dada Bagas, dan dalam sekejap, visi Vinci mulai muncul di pikiran Bagas. Ia melihat gambaran tentang dimensi yang lebih besar, yang berhubungan dengan aliran energi yang menghubungkan berbagai dunia. Dunia ini, ternyata, bukan hanya tempat terpisah, tetapi bagian dari sebuah jaringan multiverse yang lebih besar, di mana setiap dimensi memiliki peranannya sendiri. Makhluk itu kemudian menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Kami adalah penjaga portal. Suara lembut itu bergema dalam pikiran Bagas. Dimensi ini adalah tempat yang tidak dapat dimiliki oleh satu entitas. Kalian, manusia, memiliki peran penting. Keputusan yang kalian buat akan menentukan nasib banyak dunia. Bagas merasa gemetar, menyadari bahwa mereka bukan hanya tersesat dalam dimensi asing, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit. Ia berbalik melihat teman-temannya, yang tampak bingung dan cemas. Mereka tidak tahu apakah mereka harus percaya pada makhluk ini, tetapi ada kehangatan dan kedamaian yang mereka rasakan di dekatnya. Dokter Aisyah mengangguk, berusaha mencerna informasi tersebut. Ini lebih dari yang kita bayangkan. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya dengan penuh tekad. Namun, makhluk besar itu melanjutkan, waktu kalian di sini terbatas. Portal akan terbuka lagi, tetapi hanya mereka yang memahami hakikat dimensi ini yang bisa kembali dengan selamat. Pilihlah dengan bijaksana, karena pilihan kalian akan membentuk masa depan baik bagi kalian maupun dunia yang kalian tinggalkan. Dengan kata-kata itu, makhluk itu menghilang, meninggalkan kelompok itu dalam kebingungannya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, malah baru saja dimulai. Dan di dalam hati masing-masing, pertanyaan besar bergema, apakah mereka siap untuk mengambil keputusan besar yang akan menentukan nasib mereka dan dunia yang mereka cintai? Setelah pertemuan yang mengungkapkan banyak hal tentang dimensi ini, ketegangan di antara para penumpang dan kru Aerofly 987 semakin meningkat. Makhluk-makhluk penjaga portal telah mengungkapkan bahwa pilihan mereka akan menentukan nasib tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi banyak dunia lainnya. Setiap orang merasa beban keputusan yang begitu besar. Kembali ke dunia asal mereka, atau tetap di sini, menjalani hidup yang baru dan tak terduga, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari demi hari, mereka mulai berbicara lebih sering tentang pilihan ini. Beberapa orang merasa bahwa mereka sudah cukup lama terjebak di dunia ini dan merindukan kehidupan mereka yang lama. Mereka ingin kembali ke keluarga, pekerjaan, dan dunia yang mereka kenal. Namun, ada juga yang mulai merasa terhubung dengan tempat ini, sebuah dunia yang tampaknya penuh dengan potensi dan keajaiban. Dunia ini menawarkan mereka kesempatan untuk hidup bebas dari segala tekanan yang ada di dunia asal mereka. Bagas, yang selalu merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan kelompok, merasa dilema yang mendalam. Sebagai seorang anak yang telah lama meninggalkan rumah untuk mengejar impian, ia merasa tidak mungkin meninggalkan orang tuanya yang pasti sedang berduka. Tetapi di sisi lain, dunia ini mulai menawarkan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya di sini. Ada kemungkinan untuk menjelajahi dunia ini lebih dalam, untuk memahami lebih banyak tentang makhluk dan energi yang ada di sekitarnya. Namun, ia tahu bahwa memilih untuk tetap tinggal juga berarti mengorbankan masa depan yang lebih luas. Dokter Aisyah, yang terus mempelajari alam semesta ini, merasa yakin bahwa ada lebih banyak hal yang harus ditemukan. Kita sudah menemukan begitu banyak hal yang tidak kita pahami, katanya pada Bagas. Apa yang kita pilih di sini bukan hanya tentang kembali ke rumah.
Ini tentang memilih apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di seluruh alam semesta. Namun, Kapten Rahmat yang lebih tua, dengan penuh kebijaksanaan, menyarankan untuk kembali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita tinggal lebih lama di sini. Waktu yang kita habiskan di dunia ini tidak akan pernah bisa dikembalikan. Keluarga kita menunggu, dan mereka pasti membutuhkan kita. Sementara itu, Joko, salah satu penumpang yang merasa takut dan tidak percaya pada dunia ini, menyatakan pendapatnya dengan tegas. Kita harus kembali, tidak peduli apa yang terjadi di sini. Kita sudah cukup berani dengan bertahan hidup sejauh ini. Namun, kita harus memikirkan masa depan kita dan keluarga kita. Debat semakin memanas, dengan masing-masing orang mempertahankan pilihan mereka. Mereka saling berbicara tentang apa yang mereka inginkan untuk masa depan mereka, dan saling berbagi ketakutan dan harapan mereka. Tapi, semakin lama mereka berbicara, semakin jelas bahwa mereka semua menginginkan hal yang berbeda. Bagas berdiri di tengah kelompok, merasa bingung dan terhimpit oleh semua pilihan yang ada. Dalam hatinya, ia merasa terombang-ambing antara dua dunia yang begitu berbeda. Akhirnya, ia menatap Dokter Aisyah dan berkata, "Saya tahu kita bisa kembali, tetapi saya merasa bahwa dunia ini memiliki sesuatu yang lebih. Namun, saya juga merasa bahwa keluarga saya, orang tua saya, pasti merindukan saya. Saya harus memilih dengan hati." Keputusan itu datang pada Bagas dengan berat. Ia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Satu hal yang jelas dalam benaknya, apapun keputusan yang mereka buat, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka tidak hanya berhadapan dengan pilihan hidup atau mati, tetapi juga dengan pertanyaan tentang siapa mereka sebenarnya di dunia yang lebih besar ini. Saat matahari mulai terbenam di dunia asing ini, mereka tahu waktu mereka semakin mendekat. Pilihan mereka harus dibuat segera, karena portal akan segera terbuka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan siap untuk menghadapi konsekuensinya. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan tinggal di dimensi ini, para penumpang dan kru Aerofly 987 berkumpul di sekitar lokasi di mana portal waktu dijanjikan oleh makhluk penjaga dimensi itu akan terbuka. Waktu terasa semakin mendesak. Para penumpang mulai merasakan kehadiran energi yang semakin kuat di udara, sebuah kekuatan yang mengalir melalui tanah dan udara, siap membawa mereka kembali ke dunia mereka atau mengantarkan mereka ke takdir baru. Bagas, yang sejak awal merasa terombang-ambing antara dua pilihan, berdiri terdiam. Ia melihat teman-temannya yang mulai membuat keputusan mereka. Beberapa orang tampak siap untuk kembali, tampak lega bahwa akhir dari petualangan mereka hampir tiba. Namun, ada juga yang merasa ragu, tidak tahu apakah mereka siap meninggalkan dunia yang mulai mereka kenal dan cintai. Dokter Aisyah, yang telah lama merenung, tampak lebih siap dari siapapun. Ia ingin kembali, tetapi juga tahu bahwa pengetahuan yang telah ia kumpulkan tentang dimensi ini harus dibagikan kepada dunia mereka yang lama. Kapten Rahmat dan Bayu, meskipun lebih tua, tetap merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan semua orang. Mereka berdua berdiri di dekat pintu portal, mengawasi reaksi para penumpang lainnya. Joko, yang sejak awal tidak yakin akan keberadaan portal itu, merasa ketakutan. "Apa yang akan terjadi jika kita memilih salah?" tanyanya dengan cemas. Tiba-tiba, cahaya terang mulai memancar dari tengah lembah, dan sebuah celah besar terbuka di udara, sebuah portal yang berputar dengan energi yang sangat kuat. Cahaya itu memancar dalam pola yang tidak teratur, tetapi semakin jelas. Di dalam portal itu, mereka bisa melihat gambaran dunia mereka yang lama, sebuah dunia yang tampaknya masih menunggu mereka. Namun, di sisi lain, ada dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Bagas menghela napas panjang, menatap portal yang terbuka lebar di hadapannya. Ini adalah momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya.
Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.